Betul 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 betul. Nah, makanya sebetulnya kita mau cari tahu nih, sebetulnya yang terjadi tuh apa Mhm. dan, siapa yang memperebutkan dan bagaimana bisa sih sebetulnya ya Ini diperebutkan pulau-pulau ya? itu diperebutkan juga. Makanya kita akan berjumpa dengan reporter dari Detik Sumut, ada Mas Agus Setiadi. Mas Agus, selamat sore. Selamat sore Mas Edo dan Mbak Eza. Sore Mas Mas Agus. Agus lagi di mana? Ini kebetulan lagi di depan kantor Aji Banda Aceh, Aliansi Jurnalis Independen Kota Oke, Banda. Oh, baiklah. baik. Ini lumayan panas nih Mas Agus terkait perebutan pulau yang terjadi antara wilayah Aceh dan juga Sumatera Utara. Tadi udah disampaikan sama Eza, kok bisa ada perebutan perebutan sumber daya alam yang terjadi antar provinsi begitu. Seperti apa sih kronologisnya dan bagaimana ini bisa menjadi sebuah perebutan gitu katakanlah? Ya, Mas Edo dan Mbak Eza, sebenarnya sengketa 4 ini sudah berlangsung cukup lama. Namun pada tahun 1992, Menteri Dalam Negeri waktu itu yang dipimpin oleh Pak Rudini itu melakukan sempat memfasilitasi antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Utara. Pertemuan itu menghasilkan sebuah keputusan bersama yang dikenal dengan sebutan SKB 92. SKB itu ditekan oleh Gubernur Aceh Pak Ibrahim Hasan dengan Gubernur Sumatera Utara. Dalam SKB itu disebutkan bahwa atau disepakati bahwa keempat pulau itu yaitu Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil dan juga Pulau Lipan itu merupakan milik Aceh. Dan saat itu sudah clear, tidak ada masalah lagi. Namun kembali muncul kisruh itu pada tahun 2022 setelah Kemendagri menetapkan 4 pulau itu menjadi wilayah masuk ke wilayah Sumatera Utara. Dan juga diperbaharui dengan keputusan Mendagri pada April 2025. Nah, sejak saat itu pemerintah Aceh, sejak 2002 itu pemerintah Aceh sudah beberapa kali menyurati Kemendagri agar memfasilitasi antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Utara untuk kembali membahas masalah tersebut. Namun menurut pemerintah Aceh hingga sekarang itu tidak dilakukan fasilitasi itu oleh pihak Kemendagri. Dan pada kemarin atau 2 hari sebelum Lebaran itu Gubernur Sumatera Utara juga sudah pernah ke Aceh untuk membahas masalah kepemilikan 4 pulau tersebut. Dan waktu itu Bobi menyarankan agar ke-4 pulau itu dikelola secara bersama. Namun hingga sekarang belum ada tanggapan dari pemerintah bagaimana terkait saran Bobi tersebut. Dan pemerintah Aceh juga sampai sekarang belum memutuskan langkah advokasi apa yang akan dilakukan. Dan rencananya itu akan dilakukan langkah terakhirnya itu PT UN. Namun kemungkinan besar itu tidak dilakukan dan pemerintah Aceh menginginkan itu diselesaikan dengan cara komunikasi, dengan cara-cara dingin. Pemerintah Aceh itu keinginannya apa, Mas Agus? Pemerintah Aceh tetap masih sampai sekarang masih memegang kepada SKB 92 itu. Mereka tetap berpedoman bahwa itu merupakan milik Aceh dan mereka berharap Kemendagri membatalkan lagi keputusan tahun 2002 maupun tahun 2025 sehingga ke-4 pulau itu kembali menjadi milik Aceh. Baik. Itu, Mas. Nah, justru sebetulnya yang salah satu yang membuat aku penasaran adalah apakah ke-4 pulau itu berpenghuni dan bagaimana masyarakat di sana gitu menanggapi adanya perebutan kepemilikan atau wilayah administratif dari kedua daerah ini. Ya Mas Edo Eza, ke-4 pulau itu kebetulan tidak ada penghuni sama sekali. Jadi di antara 4 itu salah satunya Pulau Lipan itu saat ini sudah tenggelam. Jadi tidak kelihatan lagi, cuma ada 3 pulau, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Sorry Mas Agus, suaranya terputus-putus, boleh diulang kembali? Jadi 3 itu hanya ditigahi oleh maupun dari Aceh. Jadi sampai sekarang tidak ada
kita masih mengalami kesulitan untuk mendengarkan audio dari Mas Agus, tapi juga jadi keempat pulau ini sebenarnya tidak punya penghuni. Betul, dan Dan bahkan satu diantaranya juga sudah tenggelam, jadi tinggal 3 begitu ya. Dan mungkin yang tambah penasaran bikin adalah jadi 3 ini diperebutkan apakah karena memang di sana ada sumber daya alam yang kemudian bisa menjadi potensi pendapatan daerah dari daerah yang memiliki kewenangan begitu untuk mengelolanya, atau seperti apa, Mas Agus? silakan. Ya, Mbak Edo dan Mbak Eza, sampai sekarang ini belum ada informasi tentang potensi migas, karena menurut Badan Pengelola Migas Aceh, sampai sekarang itu belum ada data seismik terkait potensi migas di wilayah tersebut. Namun menurut mereka, keempat pulau itu berada di tidak jauh dari lokasi blok migas yang dikelola oleh perusahaan asal Australia, kontrak Asia Energy. Itu merupakan salah satu blok migas terbesar yang ada di Aceh. Namun untuk di 4 pulau tersebut sampai sekarang ini belum ada informasi lebih lanjut. Baik. Tadi juga yang pengen kita tanyakan adalah terkait respons terkini, terupdate-nya dari pemerintah Provinsi Medan dan juga Aceh, barangkali sudah ada terkait bagaimana resolusi konflik dari perebutan keempat pulau ini, Mas Agus. Apakah sudah ada komunikasi terkini yang dilangsungkan oleh kedua pemerintah provinsi ini, dan juga kaitannya juga mungkin dengan bagaimana ini bisa ditengahi oleh pemerintah pusat? Untuk sementara belum ada pertemuan secara resmi. Memang pada 4 Juni lalu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sempat menemui Mualim atau Gubernur Aceh. Namun pertemuan hanya berlangsung singkat karena Mualim melanjutkan kunjungan kerja ke wilayah Barat Selatan. Dalam keterangannya, Bobi mengatakan dia mengajak pemerintah Aceh untuk melakukan kerjasama atau mengelola bersama keempat pulau tersebut. Namun sampai sekarang pemerintah Aceh belum memutuskan atau belum menyikapi permintaan Bobi tersebut, dan juga pemerintah Aceh sampai sekarang belum memutuskan langkah advokasi apa yang akan dilakukan. Namun pemerintah Aceh akan duduk bersama itu dari anggota DPR RI dan juga Bupati Aceh Singkil untuk membahas langkah advokasi yang diambil. Karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Aceh terkait langkah-langkah apa sebenarnya akan diambil untuk mengenalkan pemilikan keempat tersebut ke Aceh. Baik, berarti sampai saat ini kita masih menantikan juga ya seperti apa kelanjutannya, tapi tentunya juga dialog antara dua provinsi tersebut sudah terbangun ya, Mas Agus ya. Sekalian Gitu. titip pertanyaan juga buat Bang Bobi, Mas Agus, terkait kalaupun misalnya ini dikelola bersama begitu, pengelolaan seperti apa yang ingin dilakukan bersama-sama itu gitu? Barangkali nanti bisa ditanyakan. Mungkin ditakut oleh dua ini sampai sekarang ini belum memperhati pengelolaan seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah dan dikelola pemerintah Aceh sendiri. Tidak dilakukan secara kolaborasi antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Utara. Namun sampai sekarang belum ada pesan. Baik. Ya, sebenarnya memang tidak umum juga ya untuk bisa mengelola pulau-pulau gitu ya secara bersamaan antara dua provinsi begitu ya. Maybe it's a new history. Maybe it's a new history. Tapi nanti titip saja tanya pertanyaannya, atau mungkin kita tunggu nantilah ke seperti apa update-nya gitu ya. Tapi yang jelas mudah-mudahan tidak menjadi tapi tidak akan lah ya, karena juga dialognya juga sudah terbuka. Iya, kadang-kadang yang bikin panas tuh netizen, bikin panas di media begitu. sosial gitu ya. Makanya harus nonton Detik Sore biar adem. Biar adem. Mas Agus Setiadi, terima kasih banyak sudah melaporkan juga, dan tentunya masih kita nantikan juga ya berita-berita lainnya juga dari Detik Sumut. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Selamat sore Mas Agus, salam buat teman-teman Aji di Aceh.